Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sarla Martiza Maulana Putri dengan NPM 21120111325 dengan dosen pengampu Ibu Siti Nur Hasanah, SHMH. Materi saya, larangan pernikahan sesuku dalam adat Minangkabau. Yang pertama, konsep perkawinan. Manusia adalah makhluk sosial yang tidak bisa hidup atau usahanya sendiri, dan manusia sejak lahir sudah ditakdirkan mempunyai pasangan. Hidup salah satu cara agar pasangan itu saling terkait satu sama lain, yaitu melalui proses perkawinan. Menurut Wirjono Projodikoro, perkawinan adalah hidup bersama dari seorang laki-laki dan seorang perempuan yang memenuhi syarat-syarat tertentu. Salah satu tujuan dari perkawinan adalah untuk mendapatkan dan melangsungkan keturunan. Sebelum membahas kasus larangan pernikahan sesuku, contoh suku-suku di Minangkabau terdiri dari suku Mandailing, suku Piliang, suku Caniago, suku Koto, suku Sikumbang, dan suku Sitopang. Larangan pernikahan sasuku atau sesuku. Perkawinan dalam masyarakat Minangkabau bertujuan untuk mempertahankan keturunan melalui garis keturunan ibu atau matrilineal, yang mana perkawinan dianggap sebagai suatu peristiwa yang sangat penting. Aturan adat yang ada di Minangkabau harus dipatuhi oleh masyarakat Minangkabau yang berhubungan dengan pernikahan yang biasa disebut dengan perkawinan satu suku atau kawin sasuku. Pembahasannya, menurut hukum adat Minangkabau, seseorang dilarang kawin dengan suku yang sama, misal suku Caniago dengan suku Caniago, disebabkan karena garis keturunan di Minangkabau dilihat berdasarkan garis keturunan ibu. Dan juga dianggap bahwa hubungan sesuku itu merupakan hubungan keluarga. Adapun terkait sistem perkawinannya menggunakan sistem eksogami matrilokal atau eksogami matrilineal, yaitu suatu sistem yang memperbolehkan seseorang menikah dengan orang yang memiliki suku yang berbeda dengannya, sehingga memberikan pengaruh yang kuat untuk keturunannya kelak. Melarang perkawinan sasuku merupakan ketentuan yang telah diterima secara turun-temurun. Namun bagi yang melakukannya sama dengan kawin satu keturunan. Maka dari itu, suku dalam kekerabatan Minangkabau menyerupai suatu klan matrilineal dan juga harus dipilih di luar suku agar tidak terjadi perkawinan sesuku. Begitupun dengan masyarakat di Solok Selatan, salah satu daerah yang dikenal dengan daerah Seribu Rumah Gadang bisa dikategorikan daerah yang masih kental adat. Namun masih ada ditemukan yang melanggar adat dan melakukan perkawinan sasuku. Berdasarkan data dari Wali Nagari, di daerah Nagari, Sako Utara Pasitalang tahun 2016 sampai 2019, terdata 8 pasang yang melakukan kawin sesuku, yaitu suku Panai, Lundang, Kotokace, dan Melayu. Mereka juga berada dalam satu kampung atau nagari. Sebab pernikahan sesuku dilihat dari fenomena kehidupan remaja sekarang yang telah merontokkan nilai-nilai adat dan nilai-nilai budaya Minangkabau, sehingga terjebak dalam kehidupan bebas tanpa batas antara pergaulan laki-laki dan perempuan yang tidak tahu adat, menyebabkan penyimpangan adat dari pergaulan bebas dan pacaran yang berakibat pada maraknya perkawinan satu suku atau kawin sasuku. Ketidaktahuan remaja sekarang dengan adanya larangan kawin sasuku dan tentang adat istiadat yang ada di Minangkabau juga dikarenakan kurangnya sosialisasi. Lalu faktor saling cinta dan tidak adanya larangan dalam agama. Adapun akibat kawin sasuku, dalam budaya Minangkabau, pernikahan satu suku merupakan pernikahan yang dilarang. Bagi pelakunya akan diberikan sanksi adat yang cukup berat, yaitu tidak terlaksananya proses perkawinan sesuai adat Minangkabau seperti Ma'anta Tando maupun Baralek. Dikucilkan dari keluarga besar, masyarakat, dibuang sepanjang adat, serta menerima berbagai cemoohan di lingkungan tempat tinggalnya. Dan garis keturunan baik suami, istri, maupun anak tidak boleh menggunakan nama suku. Contoh kasus, fenomena kawin sasuku yang terjadi di Nagari Sako Utara Pasia Talang, Kecamatan Sungai Pagu, Kabupaten Solok Selatan. Secara tradisional dan secara adat, masyarakat yang menganggap perkawinan sesuku merupakan hal yang tabu. Pada dasarnya, masyarakat di Nagari Sako Utara Pasia Talang masih hidup dalam kekentalan adat istiadat Minangkabau. Namun, dengan terjadinya beberapa kasus kawin sesuku di Nagari Sako Utara Pasia Talang, dan perubahan-perubahan yang terjadi pada masyarakat sekitarnya saat ini, masyarakat memberikan respon yang beragam terhadap fenomena tersebut. Pada dasarnya, kawin sesuku yang merupakan larangan adat Minangkabau terjadi di Nagari Sako Utara Pasia Talang. Salah satu kasus yang terjadi yaitu pada kasus SH dan IB yang telah ditentang oleh kedua orang tua dan mama-mamanya atau paman-pamannya. Mama dari SH sudah berkali-kali mengingatkan pada IB untuk tidak menghubungi keponakannya lagi.
Namun karena mereka tetap ingin menikah dan telah menjadi bahan gunjingan di sekitar lingkungan tempat tinggal orang tua SH. Orang tua SH pun juga sudah mengingatkan bahwa semua yang terjadi antara SH dan IB adalah hal yang salah dalam adat Minangkabau. Mereka sempat melarikan diri dan menikah di daerah lain sampai akhirnya orang tua SH tidak berani keluar rumah untuk bertemu dengan tetangga. Karena jika bertemu tetangga, selalu mengulik hal yang terjadi pada keluarga SH dengan nada mengejek dan wajah yang seolah bahagia di atas penderitaan orang lain. Sejak saat itu, orang tua SH tidak mengikuti kegiatan sosial masyarakat lagi, karena malu dan juga sudah dianggap tak pandai dalam mendidik anak. Bahkan kasus SH dan IB ini sudah disengaja diceritakan di radio yang bertujuan untuk memberikan sanksi sosial dan efek jera, namun penyiaran tersebut tidak berlangsung lama. Sekian presentasi saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.